Oke, selamat malam semua. Kami dari kelompok ke-6 dengan proyek kami Agling dari PT Bina Pakan Nusantara. Kami hari ini akan mempresentasikan pitch deck kami dengan judul Revolusi Rantai Pasok Pangan dari Lahan Langsung ke Dapur Komersial Anda. Bisa di next? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Anacita Setiawan, dengan teman-teman saya Rajin Putraeman dan Birendra Saifullah Wicaksono hari ini akan mempresentasikan proyek kami dari pitch deck kami. Di next? Oke, pertama ada problem. Jadi, industri distribusi pangan di Indonesia itu masih menghadapi berbagai rintangan yang berdampak pada petani maupun pelaku usaha F&B. Permasalahan utama yang terjadi adalah rantai distribusi yang panjang menyebabkan margin keuntungan petani menjadi rendah. Itu tingginya kerugian, ketidakstabilan harga, dan juga kurangnya transparansi harga antar petani pembeli akhir. Kondisi itu menunjukkan perlunya solusi digital yang mampu mempercepat dan menyederhanakan distribusi pangan. Jadi next. Oke, the solution. Jadi Agri di sini hadir sebagai marketplace B2B yang membuat petani dengan pelaku usaha F&B tanpa melalui banyak perantara. Jadi platform ini petani itu bisa akses pasar, mendapatkan bahan baku segar, dan harga yang stabil, dan juga distribusi yang menjadi transparan dan efisien. Jadi full solusi Agri ini dikembangkan berdasarkan observasi lapangan dari validasi awal terhadap kebutuhan petani serta pelaku usaha kuliner. Jadi next. Oke, selanjutnya ada bagian prototype. Jadi Agri ini dikembangkan dalam bentuk prototype aplikasi marketplace dengan fokus pada fitur yang inti yang paling dibutuhkan pengguna. Dalam itu pemesanan bahan baku secara langsung, pemotongan harga pasar, sistem pengiriman data distribusi, dan juga dashboardnya. Jadi prototipe ini datang sederhana agar mudah diuji dan dievaluasi oleh pengguna pada tahap awal pengembangan. Bisa di next. Oke, MVP development. Jadi Agling ini menerapkan konsep minimum viable product. Jadi sebagai strategi pengembangan tetap. Jadi MVP Agling ini difokuskan pada fitur dasar untuk menguji kebutuhan pasar, melakukan feedback, mengurangi resiko, dan menghemat biaya. Awal mulanya fokus pada validasi pasar. Di next. Oke, jadi di sini kami menerapkan struktur build, measure, learn. Yaitu build menggunakan prototype, measure-nya mengumpulkan data penggunaan platform, dan learn itu melakukan evaluasi dan pengembangan fitur berdasarkan kebutuhan pengguna agar produk semakin sesuai dengan pasar. Jadi next. Oke, jadi ini adalah prototipe kami, desain kami di F&B site webnya. Jadi ini untuk F&B kliennya. Jadi next. Dan di sini adalah desain untuk farmer site kliennya. Sini ada ringkasan hari ini apa, ada digital wallet, dan juga harvest confirmation-nya. Jadi next. Dan untuk selanjutnya ini ada market size. Jadi di Indonesia ini memiliki potensi pasar yang sangat besar di sektor agribisnis dan industri mereka, seperti hotel, restoran, dan kafe. Peluang pasar agriling ini didukung oleh yang pertama ada pertumbuhan bisnis kuliner dan kebutuhan bahan baku yang stabil. Yang kedua ada banyaknya kelompok tani yang belum memiliki akses distribusi digital. Habis itu yang terakhir ada di tingginya kebutuhan efisiensi rantai pasar pangan di era digital. Agriling ini menargetkan antara produsen pangan lokal dan pelaku usaha F&B dalam satu ekosistem digital yang efisien. Selanjutnya di sini ada bisnis model. Agriling ini menggunakan model bisnis berbasis transaction fee dan service fee. Di sini sumber pendapatan utamanya yang pertama ada komisi, kedua layanan, distribusi dan logistik, ketiga ada kerjasama mitra, dan terakhir ada layanan premium untuk pelaku usaha F&B. Model bisnis ini memungkinkan pertumbuhan dan pendapatan yang berulang dan scalable. Di sini ada traction and validation. Sebagai tahap dari awal, Agriling telah melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan feedback dari calon-calon pengguna. Hasil validasi menunjukkan petani membutuhkan akses pasar yang lebih luas. Kedua, ada pelaku usaha F&B membutuhkan pasokan bahan baku yang lebih stabil dan efisien. Dan terakhir ada pengguna menunjukkan ketertarikan terhadap sistem distribusi digital yang lebih sederhana. Validasi awal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang diangkat memiliki kebutuhan pasar yang nyata. Di sini ada competition. Di sini Agriling ini bersaing dengan marketplace, agritech modern maupun distribusi konvensional. Di sini ada kompetitornya seperti Eden Farm, distributor tradisional, dan Angkulak lokal. Nah, di sini kita dengan keunggulan Agriling tersendiri ada pendekatan edukasi digital pada petani langsung. Kedua ada pengembangan fitur berdasarkan feedback pengguna. Ketiga ada fokus pada transparansi harga dan efisiensi distribusi. Dan terakhir ada pendampingan mitra petani secara berkelanjutan. Di sini ada financial projection dan growth plan. Jadi Agriling ini menargetkan pertumbuhan pengguna dan transaksi secara bertahap melalui pendekatan lean startup. Target pengembangannya itu tahun pertama nih fokus pada validasi MVP, tahun kedua memperluas jaringan petani dan mitra F&B, dan tahun ketiga ada melakukan ekspansi layanan distribusi dan logistik. Oke, untuk di AS hari ini jadi apa aja yang ditanyakan dari produk kami. Jadi apa yang kami tanyakan, jadi Agriling itu membutuhkan pendanaan awal sebesar 150 juta rupiah untuk mendukung pengembangan tahap awal. Jadi untuk 150 juta rupiah ini akan dialokasi ke pengembangan infrastruktur, sosialisasi dan edukasi, operasional distribusi dan logistik, implementasi fasilitas, pengembangan dan validasi MVP. Dan ini akan digunakan juga untuk mempercepat validasi pasar dan pengembangan operasional startup. Oke, jadi mungkin itu saja dari presentasi kami, Agriling dari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.